Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel YSKI Bukit Raya. Senang kita dapat bertemu dan berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini, menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Bapa kami Elohim Yahweh yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, saat ini kami datang merindukan Engkau Tuhan, melawat setiap kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Mari Allah, Kau hadir di tempat ini. Penuhi kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Puaskan haus jiwa kami. Seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan kami serah ke dalam tangan-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita siapkan keberadaan kita, hati kita, fokuskan pikiran kita, termasuk dalam hadirat Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa Tuhan, kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu, menikmati hadir-Mu di tempat ini. Tenggelamkan ku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Tahu aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam
Sungguh indah tenggelam dalam hadirat-Mu Bapa. Tenggelamkan ku Bapa, amin, di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu. Ku mau akhiri jalanku, jalanku hanya di dalam hadirat-Mu Bapa, di dalam hadirat-Mu. Perhatian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu, amin. Kini selamanya hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu, di dalam kekudusan, kini selamanya di hadirat-Mu. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, amin. Tetap tinggal dalam-Mu, kini selamanya di hadirat-Mu Bapa. Di hadirat Bapa, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu, di dalam kekudusan, amin. Kini selamanya hanya dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu, kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu, di dalam kekudusan, kini selamanya di hadirat. Biar jemaat saja katakan di hadapan Tuhan. dengan teduh
lagi katakan dalam hadirat-Mu, di hadirat-Mu Tuhan kami menemukan Engkau, di hadirat-Mu. Haleluya, Engkau kami puja, Engkau kami muliakan, Engkau kami hormati, Allah penyelamat hidupku, Allah pembelaku, tiada berkesudahan kasih setiamu. Layaklah Engkau kami hormati, kami muliakan. Allahku yang hidup, sungguh nyata Tuhan pembelaanmu, sungguh nyata. Oh, dengan apa ku balas kebaikanmu? Dengan apa Tuhan? Tak terbatas Tuhan, tak terkira kebaikanmu, berkat-Mu yang Kau berikan. Oh, aku mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu, jaga hidup kudusku Tuhan, tolong pegang tanganku, hanya Engkau kekuatan gunung batuku. Oh Allahku yang hidup, terima kasih, aku bersyukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sampai saat ini aku boleh datang menyembah-Mu, menghormati-Mu. Allahku yang hidup, Elohim Yahweh. Aku berpaling dari hadirat-Mu, aku mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Amin Bapa. Kini selamanya di hadirat-Mu, kini selamanya di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan lebih lagi, hormati Allah kita yang hidup, yang hadir bersama kita di tempat ini. Silakan menyapa Bapak Ibu kiri kanan muka belakang. Sungguh kami bersuka cita senantiasa menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari bersama Bapak Ibu kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan pujian kita di hadapannya. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam gerbang Tuhan, membawa hati kita menyembah. Gerbang-Mu membawa hatiku menyembah-Mu selalu. Ku ada di sini karena Kau yang membawaku. Ku ada di sini menyerukan nama-Mu, Bapa.
menyenangkan hatimu, menaikkan pujian di hadapan-Mu Bapa. Ku masuk gerbang-Mu, amin, membawa hatiku menyembah-Mu selalu. Ku ada di sini karena Kau yang membawaku. Ku ada di sini bersama-sama menyerukan nama-Mu Bapakku, amin, Bapakku. Ku tak dapat hidup tanpa diri-Mu Bapakku, amin. Haleluya. Ku serahkan hidupku bagi-Mu Bapakku. Mari lebih lagi katakan Bapakku. Mari jemaat Tuhan. Bapakku, Bapakku, amin. Ku tak ada hari ini tanpa-Mu Bapakku. Bapakku, ku serahkan hidupku bagi-Mu Bapakku, Bapakku, amin. Ku tak ada hari ini tanpa-Mu Bapakku, Bapakku. Ku serahkan hidupku bagi-Mu. Ku serahkan hidupku bagi-Mu. Ku serahkan hidupku bagi-Mu Bapakku. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah pujian ini menjadi komitmen dalam hidup kami. Di hadapan-Mu Bapa kami, Elohim Yahweh yang Maha Mulia. Dengan hati yang tulus kami naikkan pujian ini di hadapan-Mu. Perkenankan kami ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa dan rencana-Mu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kenikmatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa dan rencana-Mu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara selalu menyukakan
Yesus Tuhanku. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa yang satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Mari Bapak Ibu saudaraku berdiri. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu. Amin. Ini rindu kami Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Bahwa Engkau Bapa satu-satunya, saksi setia. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Dan Tuhanku Yesus saksi setia. Dan Tuhanku Yesus, Dan Tuhanku Yesus saksi setia. Benar Tuhan, kerinduan kami hanya bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Tuhan kami Yesus sebagai saksi yang setia, mengabarkan Injil kerajaan-Mu. Kami sebagai ahli waris kerajaan-Mu Tuhan saat ini berdoa, lembutkan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami menerima firman-Mu dalam hidup kami. Tidak hanya kami menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu yang kami dengar ini dapat berakar dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bagi kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menolak setiap kuasa kegelapan roh jahat di udara yang mencoba untuk mencuri berkat firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami merelakan hati kami, ruangan ini dipenuhi oleh Roh Kudus yang menguduskan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-27. Bilangan pasal 27 mulai ayat yang pertama. Ya, kalau bisa ditampilkan ya, mulai dari ayat yang pertama sampai nanti kita baca ayat yang ke-7. Kenapa Pak Israel nih kalau khotbah seringnya perjanjian lama gitu. Karena bagi saya itu suatu hal yang seperti kita dulu kalau kecil baca dongeng gitu kan, cerita-cerita ya kan, suka kan? Nah itu masih saya miliki jiwa anak kecil itu saudara ya. Jadi kalau baca perjanjian lama tuh rasanya excited gitu. Karena banyak cerita, tapi bukan dongeng itu ya. Ini fakta dan kejadian nyata. Dan juga karena di perjanjian lama itu ada 39 kitab. Kalau di perjanjian baru cuma ada 27. Ya. Bukan tanpa kebetulan Tuhan kita Elohim Yahweh Allah Bapa itu mengizinkan perjanjian lama itu lebih banyak kitabnya daripada perjanjian baru. Mungkin dalam hati saya ya saudara boleh tafsir masing-masing.
Kalau misalnya jatahnya itu diberikan lebih banyak, mungkin dalam tanda kutip kita harus lebih banyak bacanya di perjanjian lama mungkin ya. Ya kan, mungkin banyak hal yang lebih penting di perjanjian lama daripada di perjanjian ini mungkin ya kan. Karena perbandingannya itu cukup mencolok saudara ya, 39 dan kitab-kitab di perjanjian lama itu saudara tahu ya kan. Panjang-panjang saudara ya. Kejadian, Keluaran itu panjang-panjang. Sedangkan di perjanjian baru, apalagi yang mendekati wahyu, itu pendek-pendek. Bahkan ada kitab yang cuma 1 pasal, ya kan? Saudara kan di perjanjian baru, ya kan? Nah, maka itu saya suka baca perjanjian lama, sampai sekarang masih suka, saudara. Dan semoga saudara juga suka gitu ya. Walaupun kadang-kadang bacanya tuh bingung gitu. Tapi yakinlah saudara, tidak mungkin kata-kata dalam Alkitab itu Tuhan izinkan ada di situ tanpa ada maknanya, amin. Semuanya ada maknanya bagi hidup kita secara pribadi. Nah di sini kita mau belajar dari Bilangan pasal yang ke-27. Tema firman Tuhan sekarang ini adalah ahli waris ya kan. Oke, kita mulai, saya akan bacakan, saudara menyimak semuanya ya. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat, nah nama bangsa Israel susah sebenarnya. Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye, dari suku atau dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama-nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirsa. Ya. Dan berdirilah di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu di dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ya, terus ya ke ayat 3. Ayah kami telah mati di padang gurun walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Waktu itu ada pemberontakan Korah, ternyata ayahnya tidak termasuk, berarti ayahnya baik-baik gitu kan. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi zaman dulu tuh berkata mati karena dosa. Itu seperti istilahnya sentimen ya. Istilahnya seperti kalau kamu buat dosa kamu mati ya, di perjanjian lama seperti itu. Kemudian yang berikutnya ayatnya yang keempat ya. Oke. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Oke, sampai di sini. Jadi dulu itu saudara, kalau tidak punya anak laki-laki tidak dapat jatah warisan, ya, saudara. Seperti itu dulu. Oke. Nah, anak-anak ini semuanya ini wanita, saudara ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Semuanya wanita. Tidak punya saudara laki-laki, ayahnya meninggal. Menurut adat istiadat waktu itu, tanah mereka harus diserahkan kepada orang lain. Kepada pamannya yang punya, yang masih ada laki-lakinya. Tapi di Bilangan 27 ini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka menolak tradisi itu. Mereka berkata, mengapa nama ayah kami harus punah dan kami tidak dapat warisan tanah. Mereka protes, saudara. Mungkin bagi saudara ini hal yang sederhana. Tapi pada saat itu ini hal yang luar biasa. Emansipasi atau kesetaraan gender, ya kan saudara? Ternyata sudah mulai terjadi sejak zaman Musa, bukan hanya sekarang. Jadi kalau sekarang kita gembar-gemborkan terlambat, saudara. Terlambatnya ribuan tahun. Dan apa jawaban Tuhan? Ya saudara, kita lanjut baca di Bilangan itu, pasal 7, kita akan langsung ayat yang kelima ya, terus lanjut. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan ayat 6 kepada Musa, ayat 7 perhatikan. Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Luar biasa saudara.
Kalau mereka diem aja, apa yang terjadi? Maka mereka tidak punya apa-apa. Numpang akhirnya. Betul nggak saudara? Kalau mereka tidak berjuang atau fight untuk hak warisan ini, mereka akan numpang entah di mana. Bahkan seorang Musa saudara, yang membelah Laut Kolsom. Ya kan? Musa pada waktu dikejar oleh tentara Mesir, dia mengangkat tongkatnya dan laut terbelah. Bayangkan Musa pada waktu didatangi oleh 5 perempuan ini, dia juga bingung mau ngapain, saudara. Sampai dia harus bertanya kepada Tuhan. Artinya apa buat kita semua, saudara? Nanti kita akan baca bahwa kita semua adalah ahli waris kerajaan sorga. Tetapi yang saya dapati sekarang adalah, dan ini pelajaran buat saya juga, banyak orang gak ngerti hal itu. Jangankan memperjuangkan warisannya, tahu aja enggak, saudara ya. Kalau lima perempuan perkasa ini, saudara, saya judulkan mereka itu ya, saudara ya. Kalau mereka mau hidup adem ayem, nggak mau ada masalah, kemudian mau nurutin adat istiadat, ya udah, papahnya mati, nggak ada orang tua, nggak ada anak laki-laki, mereka belum nikah juga, nggak ada cowok, saudara. Akhirnya hak milik mereka, tanah mereka, rumah mereka kasih ke orang dan mereka numpang sama orang lain, ya kan? Itu kalau mereka nggak ngerti dan diem aja. Tapi untungnya mereka pertama, mereka ngerti bahwa ini adalah warisan milik mereka. Dan yang kedua, mereka berjuang untuk itu. Saudara, hidup zaman Musa dengan hidup zaman sekarang beda jauh, saudara. Buat seorang perempuan atau beberapa 5 orang perempuan untuk datang menghadap Musa, itu bukan hal yang gampang. Musa itu adalah Jokowi zaman sekarang, ya kan? Iya, Musa itu adalah pemimpin satu bangsa yang besar. Dan mereka berani mendatangi Musa. 5 wanita perkasa ini. Yang dimana wanita-wanita lain kalau mendapati kasus seperti itu mereka diem aja. Dan ujung-ujungnya mereka numpang sama orang lain. Bayangkan saudara, halangan, tantangan yang harus mereka lalui untuk bisa menghadap kepada Musa. Orang-orang akan mencibir, apalagi ibu-ibu ya gitu ya saudara ya kan. Ya, bukannya saya ini, tapi kan ini kenyataan gitu kan. Ih ngapain itu gitu, ih ngapain tuh gitu. Udahlah terima aja lah gitu. Ih rempong banget sih gitu kan saudara ya kan. Ih ngapain mereka berlima nih ujuk-ujuk ya duduk datangin Musa gitu kan. Belum lagi untuk datangin Musa, itu harus minta izin dulu. Ya, minta izinnya sama Yosua, sama Kaleb ya kan, anak buahnya Musa, sama Harun. Harus minta izin, nggak bisa sembarang orang mendatangi Musa. Dan Musa ini sibuk gitu kan, ngurusin. Tapi 5 wanita perkasa ini saudara, mereka terus berjuang. Sampai mereka bertemu Musa, menyampaikan masalahnya kepada Musa. Dan ternyata Musa nggak tahu juga jawabannya saudara. Akhirnya Musa tanya sama Tuhan, dan Tuhan berikan jawabannya. Dan akhirnya mereka 5 wanita perkasa ini menjadi pionir. Tahu gak pionir saudara? Gara-gara mereka berlima muncullah peraturan baru dari Tuhan. Gimana saudara? Ya, luar biasa gak 5 perempuan ini. Gara-gara mereka berlima ini muncul peraturan baru dari Tuhan. Kalau mereka tidak menghadap Musa, mungkin gak muncul itu peraturan. Ya saudara ya. Kalau saudara hanya puas dengan hidup kita yang begini-begini saja. Dan merasa mengikut arus, ya tradisinya udah begini Pak, adat istiadatnya udah begini, udah ikutin aja saudara. Saudara melewatkan kesempatan untuk membuat suatu peraturan baru dari Tuhan bagi hidup saudara. Dan kedepannya berguna buat orang lain. Dampak yang diberikan oleh 5 wanita ini, akhirnya seluruh wanita di bangsa Israel sampai sekarang turun-temurun, bayangkan dampaknya itu saudara. Bukan hanya pada saat itu saja.
Tapi itu peraturan dari Tuhan, berlaku sampai sekarang. Bahwa wanita yang ditinggal papahnya, yang belum punya suami, tidak ada laki-laki di rumahnya, tetap berhak tinggal di rumah itu. Tanpa harus diusir. Nah, sekarang kita baca, apa maknanya buat kita yang hidup di perjanjian baru sekarang, saudara? Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-17. Mohon ditampilkan Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa, saudara? Ahli waris. Katakan yang kencang, saudara, ahli waris gitu, saudara. Nah, harus berani. Maksudnya orang-orang yang berhak, punya hak. Berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 5 wanita perkasa di dalam kitab Bilangan tadi punya warisan, yaitu tanah, rumah, harta benda milik bapaknya yang meninggal. Betul kan, saudara? Kita juga punya. Iya, Pak, nanti tunggu orang tua saya meninggal, Pak. Bukan itu, saudara. Kita juga punya warisan. Dan warisannya adalah dari Elohim Yahweh. Dari Allah Bapa. Warisan dari manusia saja, saudara, bisa merubah hidup seseorang, betul enggak, saudara? Kalau kita anaknya Bill Gates, tahu enggak Bill Gates, saudara, ya kan? Salah satu orang terkaya. Ya. Begitu warisan itu berhak kita dapatkan, itu pasti merubah hidup anaknya Bill Gates. Gitu, saudara. Apalagi dari Bapa di surga. Saudara ya. Dan Tuhan sangat sedih karena warisan yang sudah disiapkan itu. Banyak orang yang tidak memperolehnya. Ya. Pertama karena apa tadi? Di awal saya bilang, saudara, yang pertama karena enggak tahu. Enggak peduli. Yang kedua, tidak memperjuangkan. Yang ketiga. Karena ternyata warisan yang Allah Bapa sediakan bisa hilang kalau kita tidak fight, tidak memperjuangkannya. Itu masalahnya. Iblis dan kroco-kroconya, dan juga dunia dengan segala fasilitasnya ini akan berusaha membutakan anak-anak Allah kita akan adanya warisan ini. Saudara, segala sesuatu yang di luar Tuhan akan mencoba untuk membelokkan pikiran kita, untuk menutup mata hati kita, supaya kita tidak sadar bahwa kita punya warisan. Ya, mencoba mengubah identitas kita yang adalah ahli waris menjadi ahli nujum. Tahu nggak, saudara, ahli nujum ya, dukun gitu, saudara ya. Iya, banyak manusia menjadi ahli nujum bagi dirinya sendiri. Tahu nggak ahli nujum? Ahli nujum itu adalah dia menerka-nerka kemana hidupnya, ya aku harus berbuat apa ya. Padahal seharusnya sebagai seorang anak Allah, anak Elohim Yahweh, kita sudah tidak boleh menerka-nerka lagi. Tidak bertanya-tanya lagi kemana kita akan pergi, saudara, ya kan? Karena sudah ada tanah warisan kita di langit baru dan bumi baru. Tapi sayangnya itu dibutakan oleh iblis dan dunia ini bagi orang-orang di luar sana, saudara. Atau mungkin bagi kita yang sedang hadir di tempat ini dan yang nanti nonton YouTube ya. Saya nggak tahu, saudara. Ibu gembala juga nggak akan tahu. Bahkan Musa pun nggak tahu, betul nggak, saudara? Musa loh ini, kita ngomongin Musa. Dia nggak tahu bahwa 5 perempuan perkasa ini akan kehilangan
warisannya. Musa nggak tahu, saudara. Selevel Musa, ya, yang wajahnya bercahaya sampai orang nggak bisa lihat saking silaunya, karena dia bertemu langsung dengan Elohim Yahweh, saudara. Dia nggak tahu bahwa ini ada 5 perempuan perkasa yang terancam kehilangan warisan. Jadi yang tahu siapa, saudara? Yang tahu cuman saudara sendiri secara pribadi, masing-masing. Apakah saudara sudah kehilangan warisan itu? Apakah saudara tahu atau enggak bahwa saudara punya warisan di dalam Tuhan? Apakah saudara memperjuangkannya? Apakah saudara membiarkan omongan-omongan orang di luar sana untuk menggagalkan rancangan Allah memberikan warisan itu kepada saudara? Kalau 5 wanita tadi, dia nurutin perkataan ribuan dan ratusan ribu perempuan yang lain yang mengalami hal yang sama, ya kan? Pasti ada itu, saudara. Pasti dicibir mereka. Ih, ngapain kamu, udah gak usah kamu ke Musa, udah terima nasib. Kan saudara, ya kan? Udahlah terima nasib, kamu nunggu dinikahin ya kamu tinggal sama suamimu. Itu sudah kebiasaan di sini. Pasti seperti itu, saudara. Tapi mereka berlima menolak hal itu. Karena mereka tahu apa yang menjadi hak mereka. Bahayanya adalah bagi kita sekarang, manusia di dunia ini terbawa arus dan kebiasaan. Dibutakan, nggak ngerti, dan tidak mau berjuang. Gimana mau berjuang untuk hal ini? Tahu aja enggak. Jadi ini saat yang tepat bagi saudara, saya juga saudaranya. Saat yang tepat bagi kita, apakah kita masih berjuang untuk mendapatkan warisan itu? Karena kalau tidak diperjuangkan, warisan itu bisa hilang. Dan ini sifatnya pribadi. Mohon maaf saudara, bahkan kadang Musa tidak tahu, ibu gembala kita, pasangan kita, suami istri kita, nggak tahu. Yang tahu cuman saudara dengan Tuhan. Orang akan bilang, saudara, nggak usah ngurus itu. Apa itu langit baru dan bumi baru? Kita ini masih hidup di sini, gitu saudara, ya kan? Apa itu gitu kan? Kerajaan sorga. Nanti aja itu, nantilah. Sekarang kita urusin dulu nih. Ini kita nih hidup sekarang ini yang diurusin, mau makan apa, ya kan? Semua ini apa ini? Hal-hal yang di luar nalar gitu ya, nggak usah diurusin dulu. Yang penting sekarang. Gitu. Itu adalah cara dari iblis dan dunia ini untuk menutupi kebenaran ini. Dan banyak orang, kita harus sedih dan prihatin sebenarnya. Banyak orang yang hidupnya sembarangan, sembrono. Kenapa sudah tahu mabuk, ya kan? Itu sudah dosa, merusak lagi, ya kan, saudara kan? Tapi orang tetap melakukannya karena tidak paham bahwa dia ahli waris kerajaan sorga. Sehingga dia memperlakukan dirinya dengan sembarangan karena bodoh amat. Kenapa orang sudah tahu itu dosa tapi masih terus dilakukan? Karena tidak ada perjuangan, ya kan, untuk bisa memperoleh warisan dari Tuhan. Ya, lanjut saudara. Kita buka Alkitabnya di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Yakobus 2 ayat yang kelima saya akan bacakan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi apa saudara? Ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara boleh search kata-kata ahli waris itu banyak. Saudara. Bahkan khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus, Tuhan kita, itu mengarah ke situ. Waktu Tuhan berkata, aku pergi kepada Bapa dan menyediakan apa? Rumah, ya kan? Di sorga bagi siapa? Bagimu, kata Tuhan. Itulah warisan kita.
kita, saudara. Tapi masalahnya orang-orang yang memperjuangkan warisan Tuhan ini biasanya, dan firman Tuhan di sini mengatakan Yakobus 2 ayat yang 5 bahwa orang-orang tersebut dianggap miskin oleh dunia. Di sini miskin bukan hanya dalam hal materi. Saudara. Tapi arti sesungguhnya dari kata ini adalah direndahkan. Dianggap rendah, tidak dianggap. Orang kalau cari Tuhan, ya, cari langit baru dan bumi baru itu akan diremehkan, saudara. Oleh dunia ini akan berkata, ih jadul lu gitu ya kan, cupu gitu ya saudara ya. Nggak nikmatin hidup lo gitu ya kan saudara kan. Apa itu gitu kan. Kerajaan sorga itu nanti dulu, nanti kalau kita udah sekarat mau mati baru kita pikirin itu dunia. Maka dunia akan menganggap kita menjadi bodoh, kita dianggap miskin oleh mereka. Kita dianggap nggak gaul lah, inilah itulah, kita nggak ngikutin cara hidup mereka. Dan itu kalau kita ngalamin hal seperti itu, maka saudara harus bersyukur. Berarti saudara sudah di jalur yang tepat menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan yang terpenting adalah di kalimat terakhir dari ayat ini saudara. Menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Kalau saudara hidup tidak mengasihi Tuhan, jangan harap saudara bisa mendapatkan warisan ini. Karena apa saudara? Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Seorang orang tua, seorang bapak, seorang ibu, ya saudara, yang paling diperhatikan itu adalah warisan buat anaknya. Betul nggak saudara? Ini yang normal ya kan. Dia punya anak, dia pasti ingin anaknya lebih. Kalau dia S1, dia pengen anaknya S2. Itu normalnya begitu. Betul nggak saudara? Seorang orang tua ya kan, bapak ataupun ibu ingin anaknya lebih sukses dari dirinya. Itu normalnya seperti itu. Kalau sampai nggak seperti itu ya berarti nggak normal itu orang. Demikian juga dengan Allah Bapa yang sudah mengangkat kita sebagai anaknya. Dia ingin yang terbaik buat kita, saudara. Dia sediakan yang terbaik buat saya, buat saudara, bahkan buat seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Tuhan sediakan yang terbaik. Masalahnya bukan di sini. Itu masalahnya. Dan ini yang sulit diterima oleh orang. Dan itu yang harus merasuk dalam hati saudara. Yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita bukan di sini, saudara. Oke, saudara? Bukan di sini Bapak Ibu. Tapi nanti kalau kita sudah mati. Yang terbaik yang Tuhan sediakan, saudara. Ya, saya pernah khotbah kan beberapa waktu lalu mengenai endorfin itu ya saudara ya kan. Dalam diri manusia ada ruang kosong yang selalu minta diisi, ya kan saudara? Kurang, iya kan saudara? Dalam hal inilah, itulah, lihat ini maulah, lihat ini mau, itu memang iya. Memang Tuhan izinkan hal itu ada dalam diri manusia, saudara. Ya kan? Pada waktu manusia makan enak, ada zat yang keluar namanya endorfin. Itu ya paling cuma berapa mili gitu lah saudara ya. Set, kalau kita makan enak, set gitu rasanya bahagia gitu kan. Saudara kan ada rasa enak gitu ya. Itu ada zatnya saudara yang keluar, tubuh menghasilkan itu. Dan saya katakan waktu itu kalau sabu, kenapa orang nyabu? Pada waktu dia nyabu saudara, endorfinnya itu keluar 10 kali lipat dari dia makan enak. Set. Makanya orang ketagihan. Yang lebih tinggi dari sabu itu namanya yang paling tinggi, itu namanya morfin atau kokain, saudara, yang murni banget. Itu 1000 kali lipat yang keluar
daripada waktu kita makan enak. Saudara. Bayangkan 1000 kali lipat rasanya enaknya. Dan saudara tahu di kerajaan sorga, kalau Tuhan sudah sediakan endorfin itu di dunia, di kerajaan sorga kita nggak usah tanya lagi berapa kali lipat. Kenyamanan yang Tuhan sediakan di sana. Zatnya udah ada dan itu terbukti secara ilmiah. Jadi di sorga nanti rasanya seperti apa? Morfin aja sudah bisa bikin manusia bahagianya seperti itu. Yang disediakan Tuhan di kerajaan baru di sorga nanti, morfin mah gak ada apa-apanya saudara. Betul gak saudara? Yang terbaik. Yang akan dikeluarkan tubuh kita pada waktu kita bertemu langsung dengan Tuhan. Berjuta-juta kali lipat. Tapi itu nanti di sorga. Saudaraku ya. Jangan di sini, belum saatnya. Kalau saudara merasakan itu di sini, maka saudara tidak mengasihi Tuhan dan tidak layak untuk menjadi ahli waris. Kalau saudara habiskan energi saudara, waktu saudara untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu tadi, ya kan saudara, itu saja yang jadi fokus saudara, maka firman Tuhan katakan bahwa orang yang mencari kenyamanan di dunia ini, cukuplah kenyamanan itu diterima di dunia. Nanti kalau dia sudah mati, dia tidak dapat hak untuk mendapatkan yang terbaik di sorga. Tempatnya akan mendapatkan yang terburuk, yaitu di neraka. Saudara tahu kalau saudara misalnya panci panas, saudara pegang, panas enggak saudara? Melepuh ya kan? Sakit enggak saudara? Sakit. Kalau kita kasih nilai sakit panas, megang panci panas itu 1, saudara tahu enggak? Sakitnya di neraka, panasnya itu berapa tingkatnya? Berjuta-juta. Baru megang panci panas saja kita sudah menderita. Itu nilainya baru 1. Ya kan? Terus misalnya terbakar gitu ya. Orang yang mengalami luka bakar sakit enggak saudara? Sakit, mungkin itu levelnya ada stadiumnya itu ya Pak ya. Ya kan luka bakar tingkat berapa gitu kan. Itu sakit enggak saudara? Sakit. Dari tingkat bakar 1 kalau salah ya, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kayaknya udah meninggal kalau 10 ya saudara. Sakit banget saudara, luka bakar itu luka yang paling sakit. Dan saudara tahu di neraka nanti luka bakarnya tingkat berapa? 1 juta lebih lah saudara ya. Dan itu terus berlangsung. Terus menerus. Jadi adalah suatu kebodohan kalau kita lebih memilih endorfin yang sedikit itu saudara ya di dunia ini daripada memilih yang di surga. Gimana kira-kira? Bodoh gak kita saudara? Kita tahu di bahwa yang terbaik nanti setelah kita mati itu yang terbaik yang kita dapat. Karena kita ahli waris. Tapi kita dengan sadar dan sengaja kita berkata, udahlah aku gak mau itu, aku mau yang sekarang. Ya, yang cuman seberapa ini aja. Ini kesenangan ini yang aku mau. Kesenangan nanti, udahlah. Padahal di sorga nanti kita kekal, ya kan? Di dunia ini cuman berapa? 70 tahun, kalau kuat bisa sampai 80 tahun, tapi selebihnya penderitaan firman Tuhan. Kira-kira gimana saudara? Orang lebih memilih senang-senang dalam batas waktu puluhan tahun dan mengorbankan kesenangan yang jutaan tahun bahkan sampai kekal. Kenapa orang bisa sebodoh itu saudara? Merelakan warisannya, betul gak saudara? Hilang. Karena itu tadi yang pertama karena enggak tahu, ya kan? Enggak tahu. Dan yang kedua masa bodoh dan enggak peduli dan tidak memperjuangkannya. Maka itu kita belajar dari 5 wanita perkasa. Yang pertama harus tahu saudara punya warisan. Harus tahu seperti wanita-wanita ini. Dan mereka berani memperjuangkannya. Dengan tantangan yang begitu sulit di zaman itu untuk menghadap Musa mereka lakukan. Oke, kita baca saudara sekarang. Ayat yang terakhir.
Galatia pasal yang keempat, ayat yang keenam dan yang ketujuh, dua ayat ini. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keenam dan yang ketujuh saya akan bacakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli waris. Waduh, diulang lagi saudara, oleh Allah. Ini kalau Bapak ngasih tahu anaknya sampai 3 kali, itu penting atau enggak saudara? Penting saudara, sampai anaknya tuh harus paham. Yuk, ini ya, oh ya. Oke kata anaknya, bapaknya bilang lagi, hei kamu ini ya. Iya Pak. Enggak lama ngomong lagi bapaknya, ini ya. Iya Pak, gitu kan. Pasti anaknya, wah ini berarti penting banget. Dan mengenai ahli waris ini saudara, Tuhan lebih dari 3 kali. Kalau yang rajin baca Alkitab tahu lah pasti ya. Kenapa saudara? Kenapa penting banget? Karena Tuhan sudah sediakan banyak. Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita hormati, Tuhan kita dan juru selamat kita, Tuhan Yesus itu tidak berubah saudara ya kan. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dan Tuhan kita, amin saudara. Tapi dia bukan Allah Bapa, itu masalahnya. Tuhan Yesus yang sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa sedang membangun rumah kita masing-masing. Menurut dengan apa yang saudara lakukan di dunia ini, itulah jadinya bangunan dan warisan kita. Ini yang terakhir poinnya saudara. Ahli waris kita, amin. Tapi warisan yang didapat setiap orang itu berbeda. Betul saudara. Masing-masing kita punya warisan tersendiri di sorga nanti. Ya saya anggap dengan iman kita semua masuk sorga ya saudara ya. Pada waktu masuk sorga nanti kita akan menerima warisan itu. Tapi masing-masing orang memiliki warisannya masing-masing. Tidak sama. Saudara. Ayat ini berkata bahwa ahli waris. Banyak kita saudara. Dan Tuhan tidak menyamaratakan. Serius saudaraku. Di sorga nanti ada rumah yang dibangun seperti istana. Tapi ada rumah yang dibangun seadanya, yang penting bisa masuk surga. Ini kenyataan. Itu bahan khotbah tersendiri saudara. Karena sorga itu kerajaan. Sorga, ya nanti saudara kalau dengar khotbahnya Pak Eras mengenai sorga takjub saudara. Kita selama ini dari kecil dicecoki dengan pikiran sorga itu rumput, padang rumput yang hijau. Betul nggak saudara? Kita duduk di situ, kalau makan ambil buah apel terus, kalau lapar kita ambil buah apel terus makan. Habis itu kita nyanyi haleluya, habis itu tidur lagi. Betul nggak saudara? Tapi ternyata surga tidak demikian saudara. Dan Alkitab membuktikannya. Tapi nanti dengerin Pak Eras ya. Di sorga nanti itu kerajaan. Ada orang-orang yang tinggal di istananya Tuhan. Tuhan Yesus punya istana di sana karena dia Tuhan. Dia pangeran Elohim Yahweh. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa tinggal di kamar kanan kirinya Tuhan. Dan di komplek istananya itu. 11 murid udah pasti ya kan saudara ya. Daud, Abraham itu tempatnya di situ. Saudara masih ada gak tempat di istana? Masih saudara. Asal kita berani bayar harga seperti 11 murid. Mungkin bisa. Contohnya Rasul Petrus salah satu murid. Dia matinya gimana saudara? Matinya disalib sama kayak Tuhan. Tapi kepalanya di bawah. Gitu saudara ya. Dari 11 rasul karena satu Yudas berkhianat ya kan. Dari 11 rasul ini nggak ada satupun yang matinya normal. Kecuali Yohanes. Itu pun dia pernah digoreng hidup-hidup.
tapi nggak mati-mati. Yang lain matinya tuh nggak normal semua. Itu harga yang harus dibayar untuk bisa tinggal satu istana dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang agung, saudara. Nah, saudara sekarang bagaimana? Apa yang saudara sudah lakukan buat Tuhan? Kalau belum ada, saya khawatir saudara masuk surga tapi rumahnya dari tikar, saudara. Tahu nggak tikar? Tikar. Ya ini benar, saudara. Ini kenyataan. Di surga nanti ada bupati, ada jenderal, ada kopral, ada tukang sapunya, saudara. Saudara mau jadi apa di surga nanti? Ditentukan dari bagaimana saudara hidup sekarang ini. Itu ya saudara ya. Tidak mungkin. Tuhan memang maha adil, betul. Tapi firman Tuhan berkata, di akhir zaman nanti masing-masing orang pekerjaannya akan diuji oleh api. Betul kan? Ini firman Tuhan saudara. Yang tahan uji dia akan muncul seperti emas. Ada yang perak, perunggu, tembaga sampai kayu. Ini firman Tuhan saudara. Ada yang jerami masuk surga. Yang begitu dibakar langsung habis. Maka itu Paulus pernah berkata, saudara ya kan. Binasakan tubuhnya, selamatkan jiwanya, saudara. Nah orang dan seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus, saudara tahu ya kan? Ini penjahat loh seumur hidup. Begitu dia di samping Tuhan, ya kan dia berkata, aku mengaku engkau adalah Tuhan. Tuhan berkata apa sama dia? Mulai saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Dia masuk surga. Tapi seumur hidup dia tidak pernah melakukan kebaikan, saudara. Tapi dia tetap masuk surga. Apakah Tuhan akan memberikan warisan yang sama dengan kita yang setiap hari makan hati, makan perasaan saudara ya. Dihina orang, difitnah orang, menderita bagi Tuhan. Kemudian kita mati. Tidak mungkin rumah kita sama dengan penjahat yang hari itu juga masuk surga. Nangkep saudara ya, ini baru sebagian kecil dari kerajaan surga saudara. Tapi harusnya ini menjadi suatu gairah dalam hidup kita bahwa kesenanganku bukan di sini. Aku ngejar endorfin ya yang di surga sana. Aku ngejar rumah yang bagus di surga sana. Aku ngejar jabatan. Di sana nanti ada jabatan, saudara. Ada bupatinya, ada gubernurnya di kerajaan surga nanti, saudara. Ya kan? Ada, saudara. Itulah yang kita kejar. Jangan kejar jabatan ketua RT atau ketua RW di bumi ini, saudara. Tapi kita kejar jabatan yang di surga nanti. Amin buat firman Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sharekan pada pagi hari ini. Oke, boleh tepuk tangan saudara ya. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi jangan cari masalah sama orang saudara. Kita boleh gak suka sama kelakuannya, tapi sama orangnya jangan. Takutnya dia masuk surga juga ya kan saudara. Nanti kita sama-sama ketemu jadi gak enak kan gimana saudara ya kan. Kita kan rindu semua berhak menjadi ahli waris kerajaan surga. Maka itu firman Tuhan berkata, usahakanlah dirimu untuk hidup berdamai dengan orang lain. Bahkan dengan sinode-sinode lain, dengan gereja-gereja lain yang sedang menyerang ajaran gereja kita, jangan dimusuhin. Amin saudara. Secara pribadi, secara orang kita tetap berteman. Ya, semua punya warisan di sini. Semua, bukan di dunia, tapi di surga. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita mau nyanyi dulu sebelum doa yang tenggelamkanku Bapa itu ya, tapi refnya saja. Mohon dibantu oleh pemimpin pujian dan sing. Tak ku berpaling, tak ku berpaling dari hadiratmu, tetap tinggal dalamku. Kini selamanya
hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat Haleluya. Tuhan ajarku jaga Di sorga nanti hadirat Tuhan adalah warisan kita. Mari kita jaga hadiratnya sejak dari kita hidup di dunia ini sampai kita sama-sama masuk surga nanti. Di hadirat dengan lebih sungguh katakan haleluya. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku. Ini selamanya. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, Tuhan ajar Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Ini selamanya. biar musik saja. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita. Sudah sadarkah kita bahwa kita punya warisan? Bukan di dunia ini, tapi warisan yang kita punya ada di sorga nanti. Semua kita berhak, saudara. Ini firman Tuhan. Tidak peduli siapapun saudara, latar belakang saudara, apapun keadaan saudara, semua berhak menerima warisan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan, saudara. Sudah ada saat ini di sorga sana, warisan itu sudah tersedia bagi kita semua. Bagi saudara yang mungkin selama ini tidak memperdulikan hal ini, saudara yang masa bodoh, saudara yang tidak mengerti, tidak paham, tidak peduli, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hadir di tempat ini dan menjamah kita semua. Mari kita semua dalam hati kita masing-masing berkata, Tuhan, aku mau warisan itu, Tuhan. Aku mau menjadi ahli waris kerajaan surga. Yes, Lord. Ini yang akan aku kejar mulai saat ini, Tuhan. Di sorga nanti, itulah warisanku yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku berpaling dari hadirat. Saya mengundang dengan hormat Ibu Pendeta Natalia untuk maju ke depan berdoa bagi kita sekaligus doa siapa. Ini selamanya. Di hadirat-Mu, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Ini selamanya. Di hadirat-Mu, kini selamanya. Kini selamanya. Di hadirat-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami, Bapa. Seumur hidup kami sampai kami menutup mata, kami selalu ada dalam hadirat Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu
yang sudah Bapa sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Israel Roland. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi, memberkati keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan, istri, anak, orang tua, bahkan orang-orang yang beliau cintai dan kasihi. Tuhan menjaga, memelihara. Biarlah berkat-Mu tercurah atas keluarga rumah tangga ini Tuhan. Hamba-Mu boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Apapun yang hamba-Mu lakukan, kerjakan, Tuhan memberkati. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Boleh membagikan kebenaran-kebenaran yang lebih lagi Tuhan. Untuk mengingatkan setiap umat manusia. Bahwa kami dan kami orang-orang yang percaya adalah ahli-ahli waris kerajaan surga kekal. Dan inilah perjuangan kami selama kami masih ada dan hidup dalam dunia ini. Kami berjuang untuk memperoleh hak warisan itu bagi kami. Yang akan kami terima kelak ketika kami menutup mata. Kami bertemu dengan Bapa Elohim Yahweh dan Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Itulah yang menjadi tekad, semangat kami hidup dalam dunia ini. Sehingga apa yang kami lakukan, kami perbuat, kami perkatakan, kami pikirkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Yang mengingatkan kami. Mengingatkan kami. Bahwa kami adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang tidak bersama kami saat pagi hari ini. Tuhan menyertai beliau dalam pelayanan bersama dengan tim pada saat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hal-hal yang baru melalui kehidupan beliau. Memberkati keluarga besarnya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Sinode GSKI, Bapak Erastus Sabdono. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, bahkan keluarga besar. Tuhan memberkati dan melindungi. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk kota Palangkaraya ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Para pemimpin, Tuhan memberkati kota kami. Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta ini. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur kami ada di tengah-tengah kota Palangkaraya yang tercinta ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya dan memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Memberkati setiap kami yang memberikan dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita.